Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ausa Fitri, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar semester 6. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada materi himpunan. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, pendidikan merupakan hal yang penting karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dari waktu ke waktu mengalami perubahan, mulai dari pendidikan 1.0 hingga ke pendidikan 4.0. Nah, di era pendidikan 4.0 harus disertai dengan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 meliputi keterampilan 4C, yang salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penting untuk dilaksanakan pembelajaran dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, faktanya proses pembelajaran saat ini, guru hanya memberikan informasi dan siswa hanya menghafalkan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga siswa kurang mengembangkan pola pikirnya, sehingga guru harus pandai memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernard dan kawan-kawan pada tahun 2018 bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa tergolong rendah. Nah, lebih lanjut berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh OECD menunjukkan bahwa hasil Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Soal PISA lebih banyak mengukur kemampuan menalar, memecahkan masalah, dan berargumentasi. Selanjutnya, yaitu kemampuan pemecahan masalah harus dilatih. Salah satunya dengan memfasilitasi bahan ajar yang memadai bagi siswa, seperti pengembangan LKPD. Pengembangan LKPD dilakukan untuk membimbing siswa dalam memecahkan masalah. Pengembangan LKPD dipadukan dengan model Discovery Learning. Nah, model Discovery Learning sendiri diharapkan mampu meningkatkan semangat serta menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Ketika siswa memperoleh pengetahuannya melalui kegiatan penemuan, akan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan akan lebih mudah diingat oleh peserta didik, menurut Tompo dan kawan-kawan pada tahun 2017. Selanjutnya, siswa menganggap materi himpunan merupakan materi yang sulit dipahami. Nah, kesulitan ini disebabkan oleh ketidakpahaman siswa terhadap konsep himpunan itu sendiri, seperti yang diungkapkan dalam penelitian dahulu yang dilakukan oleh Hidayat dan Puji Astuti pada tahun 2019, menjelaskan bahwa masih banyak siswa yang merasa kesulitan pada materi himpunan. Kesulitan didasarkan pada ketidakpahaman siswa terhadap langkah pengerjaan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, peneliti memandang perlu adanya suatu bahan ajar LKPD yang membantu peserta didik berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah dengan judul Pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada materi himpunan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada materi himpunan. Yang kedua, apakah hasil pengembangan LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada materi himpunan valid, praktis, dan efektif? Untuk metode penelitian, metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengembangan ADI, di mana menurut Branch pada tahun 2009,
Model pengembangan ADI merupakan salah satu alat yang paling efektif karena ADI sebuah proses yang berfungsi sebagai panduan kerangka kerja untuk situasi yang kompleks, sehingga tepat untuk mengembangkan produk pendidikan dan sumber belajar lainnya. Terdapat 5 langkah dalam metode ADI. Yang pertama, analisis, yang kedua, desain, yang ketiga, development, yang keempat, implementation, dan yang kelima adalah evaluation. Selanjutnya, untuk prosedur pengembangannya, tahap yang pertama yaitu analisis, menganalisis kebutuhan kurikulum dan karakteristik peserta didik, sehingga dapat menjawab kesenjangan yang ideal sesuai dengan kenyataan yang ada. Tahap kedua yaitu desain, merencanakan dan membuat bahan ajar berupa LKPD materi himpunan disesuaikan dengan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah serta mengumpulkan referensi sebagai pedoman dalam pengembangan. Tahap yang ketiga yaitu pengembangan. LKPD dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta validator. Kemudian dilakukan revisi atau perbaikan sesuai masukan dengan dosen pembimbing dan validator. Tahap yang keempat yaitu implementasi. Nah, LKPD berbasis discovery learning materi himpunan ini diimplementasikan kepada siswa. Sebelum LKPD digunakan, dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan dari LKPD tersebut. Setelah dinyatakan layak, selanjutnya dilakukan implementasi skala besar. Tahap yang kelima yaitu evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi sudah dapat dilihat kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan produk yang dikembangkan. Untuk selanjutnya yaitu ada bukti validasi. Nah, di sini peneliti untuk mengambil penilaian dari validator menggunakan media Google Form. Kemudian ini ada hasil dari validasinya, dihitung dengan menggunakan rumus XI sama dengan jumlah skor dibagi jumlah maksimal dikali 4. Nah, untuk jumlah skor yang diperoleh dari validator yaitu 66 dibagi skor maksimalnya yaitu 95 dikali 4, didapatkan 2,78. Kemudian dipresentasikan dengan rumus X sama dengan NI kali XI dibagi dengan N. Nah, NI-nya itu adalah jumlah validatornya itu 1 dikali dengan XI-nya yaitu 2,78 dibagi N banyak validatornya yaitu 1, sehingga diperoleh 2,78. Nah, LKPD akan dinyatakan valid apabila nilai X-nya itu lebih dari 2,51. Dan dari sini diperoleh X-nya yaitu 2,78, sehingga dapat dilihat pada tabel kriteria kelayakannya yaitu cukup valid dengan skor kualitasnya yaitu 2,78. Sekian untuk pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.